Ada satu hal yang sangat istimewa adalah kita diberikan anugerah untuk menjadi ibu. Ada manusia kecil yang hidup di rahim kita, Betul. ada manusia hidup kecil yang harus menjadi tanggung jawab kita hingga mereka menjadi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati perempuan untuk kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Nita Gustin Rahman. Sahabat Bagana, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, yaitu peran perempuan bekerja terhadap perkembangan anak. Di tengah tuntutan ekonomi, cita-cita pribadi, dan juga tanggung jawab terhadap keluarga, banyak perempuan di luar sana yang harus menjalani peran ganda. Sebagai pekerja, sekaligus dia juga harus berperan sebagai seorang ibu. Namun, seringkali muncul pertanyaan dan stigma. Apakah ibu bekerja itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak? Dan juga apakah kehadiran fisik lebih penting daripada kehadiran emosional? Melalui diskusi ini, kita ingin melihat persoalan ini secara lebih adil, jujur, dan manusiawi. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan saling menguatkan. Diskusi hari ini saya ditemani oleh Mbak Rindu Istiqomah. Ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nita? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Oke. Gimana nih menurut Mbak Rindu? Mengapa isu perempuan bekerja dan tumbuh kembang anak nih selalu menjadi apa ya, isu yang sensitif gitu loh Mbak ya di masyarakat kita nih perempuan. Benar. Isu yang menarik yang kita bahas di sore ini Mbak Nita, karena bagaimanapun juga kita ini perempuan. Ada satu hal yang sangat istimewa adalah kita diberikan anugerah untuk menjadi ibu. Ada manusia kecil yang hidup di rahim kita, betul. ada manusia hidup kecil yang harus menjadi tanggung jawab kita hingga mereka menjadi mandiri. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan fisik kita atau bagaimana dengan segala kelebihan kita ini kita harus berperan ganda. Betul. Karena ada kalanya kita ini perempuan juga dituntut untuk membantu suami dalam hal ini untuk menambah atau dalam hal ini bahkan ada beberapa perempuan yang memang single parent contohnya, dia memang betul-betul yang harus menjadi bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya, masa depannya secara finansial ya. Jika kita bekerja, ibu bekerja, pasti kita bekerja berbicara secara finansial. Apakah ini sudah cukup memadai ataukah belum? Pertanyaannya Mbak Nita tadi, bagaimana sebenarnya peran ganda perempuan ketika dia juga harus bekerja untuk tumbuh kembang anak ya Mbak? Ketika seorang ibu bekerja, otomatis ada hal yang secara human atau secara kemanusiaan bahwa dia akan merasa bahwa ada yang dia tinggalkan, anak yang harus dia titipkan kepada orang lain yang mungkin belum paham secara dibandingkan dia harus membesarkan sendiri. Mungkin tidak akan terlalu berdampak untuk ibu-ibu yang memang tanggung jawab tetap ada di ibu, tanggung jawab perkembangan anak, tanggung jawab untuk membuatnya mandiri gitu ya. Artinya adalah kita tidak bicara soal hal-hal yang negatif, karena memang banyak sekali ibu-ibu bekerja ini yang anak-anaknya tumbuh mandiri, tumbuh tidak ada masalah, ya, tumbuh positif, tumbuh menjadi seperti yang orang tuanya inginkan gitu ya. Artinya kan adalah ini bukan secara general kita bahas bahwa semua ibu yang bekerja akan berdampak kepada anak gitu kan. Karena dampak itu kan juga ada dampak positif dan ada dampak negatif. Jadi kita peran ganda yang kita bicarakan kali ini sebagai ibu yang bekerja dan sebagai kewajiban dia juga sebagai ibu. Karena menurut saya ibu bukan hanya sekedar kehadiran. Ya kan, banyak juga ibu yang bekerja, anak-anaknya positif, mandiri, kemudian jadi lebih nggak manja ke ibunya ya, dia lebih tumbuh menjadi diri dia sendiri. Karena banyak juga ketika kita menjadi ibu ini kan perasaan kita tuh kayak mau manjain anak, ya kan? Itu beda dengan ketika kita berikan kepada separuh pengasuhan, mungkin hanya seperempat pengasuhan kepada orang lain yang memang kita percaya untuk mengasuh anak kita. Karena ada beberapa contoh, banyak sekali yang contoh yang datang ke saya itu yang
ternyata anak-anaknya ini tidak bisa mandiri dengan ibunya berada selalu di sampingnya. Jadi manja ya, Jadi Mbak, ya? manja, kayak misalnya ada teman itu, anak itu sudah 17 tahun itu makan aja masih harus ibunya yang 17 tahun 17 tahun loh. Sudah punya KTP. Udah punya KTP tapi masih karena dia ibunya tuh selalu ada. Iya. Ibunya selalu bersedia untuk apapun yang anaknya lakukan. Jadi anak itu ya kayak itu kan tugas ibu. Dia Gitu. taunya seperti itu Dia karena taunya selama seperti ini itu, karena ibunya selama sangat ini- melayani. Iya, karena selama ini betul, ibunya betul, memang betul. selalu ada. Itu kan tugas ibu, merapikan kamar kan tugas ibu. Betul, Merapikan betul. tempat tidur, merapikan lemari, merapikan baju pulang sekolah itu kan kayak tugas ibu. Berarti si anak jadi tidak tahu tanggung jawab. Iya, betul. Keasikan, Iya, itulah ya, itu mungkin ada sebagai. Nah, untuk ibu-ibu yang bekerja, menurut saya sih kita jangan terlalu merasa bahwa karena rasa bersalah itu pasti ada. Pasti ada. Terutama ketika anak-anak kita masih balita ya, kayak kok harus ditinggalin sih Iya. gitu, dan masyarakat pun protes gitu kayaknya, lingkungan kita ya, mertua ya, orang tua kadang-kadang kok anaknya ditinggal gitu kan. Padahal si ibu juga sebenarnya merasa dilema. Betul. Di lain sisi dia nggak tega atau Betul. merasa bersalah. Iya. Di sisi lain mungkin ada alasan. Ada alasan. Dia mengharuskan betul. harus dia Iya, bekerja di betul. luar. Karena kita tidak bisa mengeneralisir bahwa para suami ini bisa mencukupi semuanya. Betul itu. Iya kan, kan kita juga punya kewajiban membantu suami kita. Iya. Walaupun memang mungkin bukan kewajiban secara agama bahwa Iya. kita harus menafkahi keluarga, tapi kan itu bentuk dari sedekah. Betul, betul. Bukan bentuk dari nggak boleh gitu, bukan bentuk dari larangan. Bahkan ketika kita membantu suami kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, bisa disebut sebagai sedekah. Iya. Artinya adalah kalau kita melihat ini sebagai positively, ini benar-benar yang positif. Pertama, anak bisa mandiri. Yang kedua juga kita bisa bersedekah dengan membantu suami tadi. Yang ketiga juga secara perkembangan emosi kita nih, perempuan yang bekerja itu akan sangat berbeda dengan yang ibu-ibu yang Di rumah full saja, 100% full di rumah. ada di rumah. Kita merasa bahwa oh ya kehadiran kita diterima, bahwa sekolah kita selama ini bermanfaat. Iya. Bahwa ilmu kita selama ini ternyata berguna kok buat ibu-ibu yang lain gitu kan. Dengan pastinya dengan tidak mengesampingkan anak kita itu sudah pasti. Karena kan bagaimanapun juga ditanya ke semua perempuan bekerja, dia pasti kalau ditanya prioritasnya adalah tetap anak. Tetap anak. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Naluri seorang ibu ya, Mbak, Naluri pasti seorang begitu. ibu begitu. Jadi pasti dia akan oh ya pasti ini anak yang dia akan menjadi prioritas gitu ya. Dan bisa jadi dia bekerja ya demi anak. Demi anak. Betul. Karena kalau kita hanya mengandalkan di suami saja, Iya, kita nggak tahu kita betul, kedepannya betul, apakah iya. kehidupan kita bisa terus berjalan dengan Betul. seperti apa yang kita harapkan atau benar. tidak. Nah, ibaratnya ini kayak ya kita perempuan juga harus jaga diri, Jaga mawas diri, diri, iya. jangan sampai kita suatu saat kalau Iya. kita nggak tahu kita terpuruk, Betul. anak-anak kan juga Iya, ikut kena betul, dampaknya gitu betul. ya, Mbak. Preparation. Nah, betul. Karena itu. bagaimanapun juga kan kita kan punya rencana keluarga ya, bahwa setelah anak 18 tahun harus ada dana untuk kuliah. Iya. Ya kan sampai benar-benar anak ini bisa bekerja lah, Iya, kira-kira betul. begitu. Artinya adalah dari anak kita umur 0 sampai dengan 17 tahun mungkin selesai dia kuliah menjadi 21 22 kan tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Benar-benar. Ya kan, baik itu secara mental. Toh walaupun ibu bekerja kita masih punya quality time. Sepulang bekerja di hari Sabtu Minggu ya kan, playground bersama atau apalagi sekarang ada hari ayah ya, Iya. bukan hanya hari ibu. Betul, betul, Artinya betul. adalah equal bahwa ibu dan ayah itu tetap harus ada di hari weekend. Semuanya kan untuk anak kita. Justru dengan adanya orang tua bekerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu tuh kayaknya anak juga pasti akan menghargai betul, sangat betul. oh kebersamaan tuh seperti ini gitu kan. Kangen gitu kan ya, Sabtu Minggu ada mama di rumah. Bener, ya kan, ada papa gitu kan ya. Kebanyakan kalau ibu ada terus di rumah. Kayaknya Iya. sama anak tuh kayak Betul, gimana ya, Mbak ya? Udah bosan setiap hari. Malah ada yang kayak anjing sama kucing, Nah, sama itu, ibu dan betul, anak kayak betul, udah betul. udah anaknya capek gitu kan ya, ngeliat ibu gitu. Ibunya juga kayak ibu nih makanya itu kan kadang-kadang suka ada arisan, mungkin biar ibu juga tetap keluar gitu kan ya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang memang bekerjanya dari rumah. Sekarang kan udah banyak banget tuh ya ibu-ibu yang bisa reseller atau apa itu yang Pekerja online ya, pekerja Mbak, ya? online. Dia bisa lakukan
kan juga dari rumah. Itu kan juga bagian dari bekerja. Artinya adalah berbagai macam leveling pekerjaan bisa kita lakukan agar prioritas kita tetap pasti dengan anak. Karena itu tidak terlalu, menurut saya pribadi tidak terlalu berdampak sebetulnya selama prioritasnya adalah anak. Nah, terus kalau menurut Mbak Rindu nih, ada bagaimana nih caranya untuk meminimalisir dampak efek negatif bagi kita nih perempuan yang bekerja nih? Betul. Ada nggak Mbak Rindu? Kalau menurut saya quality time. Artinya adalah ada sepulang bekerja ya kan kita bisa cium-cium anak kita dulu tuh ya kan sebelum mereka berangkat tidur kan. Waktu yang paling tepat untuk memberikan kasih sayang full itu adalah ketika anak mau tidur, artinya alam bawah sadar dia bekerja dan ketika dia bangun tidur. 10 menit sebelum dia tidur kita bisa membacakan dulu cerita. Kemudian setelah dia bangun tidur kita adalah orang pertama yang dia temui. Ya kan bahwa ketika alam bawah sadar dia anak-anak ini bekerja, begitulah dia masuk. Artinya mama selalu ada kok, walaupun toh pada saat kita bekerja juga anak sekolah, ada kegiatan lain yang tidak harus kita temani gitu kan. Gitu sih Mbak. Jadi untuk meminimalisir efek atau dampak negatif, pertama quality time, yang kedua adalah kita harus selalu hadir pada saat dia bangun tidur terutama dan pada saat dia akan berangkat tidur. Atau kita masih bisa dada-dada ketika anak sekolah kan gitu kan di depan pagar gitu kan. Itu kan momen yang memang setiap anak itu harus punya, bahwa orang tuanya care, bahwa mungkin akan jadi pride tersendiri buat anak ketika dia memiliki ibu yang bekerja, ya kan, menjadi contoh gitu bahwa ibunya nih direktur, ibunya tangguh, ibunya kuat gitu mandiri, kan, gitu ibunya mandiri kayak gitu, mungkin ada pride tersendiri justru. Bisa jadi role model juga. Bisa jadi role model. Jadi artinya kalau melihat dampak positif jauh lebih banyak ya dibandingin dampak negatif. Yaitu kayak Mbak Anita tadi bilang, kita tidak pernah tahu seberapa lama suami kita akan mendampingi kita, ya kan? Betul. Atau kita juga tidak pernah tahu anak-anak ini akan bersama kita berapa lama gitu kan. Artinya adalah tetap waktu yang akan menjadi prioritas kita dalam membesarkan anak-anak ini. Nah, kalau menurut Mbak Rindu nih, dari sudut pandang Mbak Rindu, apa sih faktor terpenting nih yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, dari dari kualitas pengasuhan atau dari lingkungan? Kualitas pengasuhan ya, karena seberapa berat pun lingkungan akan menghantamnya, ketika dia sudah punya dasar dari rumah, dia nggak akan terpengaruh. Artinya dia tahu baik dan benar, ya kan. Fungsi kita sebagai orang tua memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak kan. Ketika dia sudah punya dasar itu, di lingkungan manapun istilahnya kita cemplungin gitu ya, insya Allah dia akan terlindungi dengan dasar-dasar yang sudah kita berikan tadi. Tapi memang namanya anak ini ya kan kertas kosong nih Mbak, katanya ya. Kita benar-benar harus membuat dia itu prioritas, bahwa kesanggupan dia bertemu dengan orang, kesanggupan dia bertahan di lingkungan yang mungkin tidak terlalu baik. Kita tidak pernah tahu nanti di luar sana anak kita akan dilempar di lingkungan yang mana kan gitu ya. Tapi apapun itu insya Allah, apalagi dengan ibu yang bekerja, dia bisa memberikan contoh-contoh yang positif sih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Perbincangan kita menarik nih ya Mbak ya. Luar biasa. Dan sebenarnya banyak sekali yang pasti bisa kita bahas di sini. Di Suara Perempuan Bagana ini Mbak, kita akan membahas bukan hanya tentang artinya peran wanita yang secara positif atau peran wanita dan anak-anak, tapi kita akan membahas berbagai bencana yang dalam hal ini terdampak kepada perempuan. Sekarang ini kan bencana bukan hanya bencana alam ya Mbak, ada bencana kemanusiaan yang kita lihat ya, narkoba, seks bebas, bencana akhlak, itu kayak kita nggak bisa tinggal diam nih, ya kan, apalagi kita ibu gitu kan ya. Jadi kita berharap semua perempuan di luar sana yang mengikuti Suara Perempuan Bagana bisa menjadi kuat, bisa menjadi tahu apa yang harus dia lakukan, baik itu secara physically, mentally gitu kan. Karena anak ini kan juga ada ada perasaan, ada mental yang harus kita juga tumbuh kembangkan. Artinya jangan sampai dia umur 17 dia masih bermental anak 10 tahun gitu kan. Artinya disitulah tanggung jawab kita, terutama kita sebagai ibu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan itu juga tanggung jawab ayah,
tapi kita ibu yang paling berperan. Kenapa begitu? Karena ketika dia berada di rahim kita sudah bisa merasakan betapa Benar. titipan ini luar biasa. Dan ibu sebagai guru pertama untuk anak-anak. Betul. Tapi maaf nih Mbak Rindu, kayaknya waktu yang harus memisahkan kita. Baik. Teman-teman Bagana, insya Allah lain kali akan kita sambung lagi. Ya teman-teman sahabat Bagana, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa bekerja atau tidaknya seorang ibu itu bukanlah ukuran untuk cinta dan tanggung jawabnya kepada seorang anak. Anak itu tidak tumbuh dari seberapa lama orang tuanya berada di rumah, tapi dari seberapa dalam ia merasa dicintai, didengar, dan dihargai. Perempuan bekerja bukanlah ancaman bagi masa depan anak, justru bisa menjadi teladan tentang ketangguhan, pengorbanan, dan juga kemandirian. Semoga diskusi kali ini menjadi penguat, bukan penghakiman, bagi para orang tua, khususnya bagi para ibu yang masih terus berjuang untuk menyeimbangkan peran, mimpi, dan cinta. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati perempuan untuk kemanusiaan, salam Bagana. Bagana